Jakarta mengalami banjir yang parah akibat hujan deras. Hingga kini terdapat 125 RT dan 14 ruas jalan yang masih tergenang dengan ketinggian air bervariasi antara 15 cm hingga 150 cm. Banjir terjadi di beberapa wilayah termasuk Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Dengan ketinggian air tertinggi mencapai 150 cm di Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat. BPBD DKI Jakarta telah mencatat 387 orang yang terpaksa mengungsi ke lokasi penampungan sementara. Masyarakat diimbau untuk memantau kondisi banjir secara berkala dan menghubungi nomor 112 jika diperlukan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat hingga pukul 20 WIB banjir masih merendam 132 RT dan 22 ruas jalan di sejumlah wilayah pada Kamis 22 Januari 2026. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi BPBD DKI Jakarta, wilayah terdampak tersebar di 5 kota administrasi Jakarta Selatan, yaitu wilayah dengan jumlah RT terdampak terbanyak, disusul Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Di Jakarta Barat, banjir merendam 31 RT yang tersebar di 7 kelurahan, diantaranya Duri Kosambi, Kapuk, Kedaung Kaliangke, Rawa Buaya, Kodoya Utara, Sukabumi Selatan, dan Sukabumi Utara. Ketinggian air bervariasi mulai dari 20 cm hingga mencapai 150 cm, dengan penyebab utama curah hujan tinggi serta luapan Kaliangke. Sementara di Jakarta Pusat, banjir merendam 27 RT di Kelurahan Karet Tengsin dengan ketinggian air berkisar antara 30 hingga 70 cm akibat curah hujan tinggi. Di Jakarta Selatan tercatat 46 RT terdampak banjir yang tersebar di 7 kelurahan antara lain Pondok Labu, Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Pela Mampang, dan Cilandak Timur. Selain curah hujan tinggi, banjir di wilayah ini juga dipicu luapan Kali Krukut, Kali Pesanggerahan, dan Kali Mampang dengan ketinggian air mencapai 90 cm. Adapun di Jakarta Timur, banjir menggenangi 26 RT di 8 kelurahan seperti Rawat Terate, Lubang Buaya, Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan, Cipinang Melayu, dan Makassar. Ketinggian air tercatat hingga 100 cm. Sebagian besar disebabkan luapan Kali Ciliwung dan Kali PHB Sulaiman. Sedangkan di Jakarta Utara, banjir merendam 2 RT di Kelurahan Kapuk Muara dengan ketinggian air sekitar 40 cm akibat curah hujan deras. BPBD juga mencatat adanya warga terdampak yang harus mengungsi di Kelurahan Kedaung Kaliangke, Jakarta Barat. Sebanyak 11 kepala keluarga atau 28 jiwa mengungsi di Masjid Jami Al-Khair. Di sisi lain, BPBD melaporkan sejumlah wilayah telah berangsur surut, di antaranya 1 RT di Kelurahan Gandaria Selatan dan 1 RT di Kelurahan Jagakarsa. Selain pemukiman, banjir juga merendam 22 ruas jalan yang tersebar di Jakarta Pusat, Barat, Selatan, Timur, dan Utara dengan ketinggian air mulai dari 10 hingga 65 cm. Sejumlah ruas jalan dilaporkan sudah kembali surut, termasuk Jalan Lejen Suprapto Jakarta Pusat, flyover passing di Jakarta Barat, serta beberapa ruas jalan di Jakarta Utara, Selatan, dan Timur. Untuk penanganan banjir, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel guna memantau kondisi genangan di setiap wilayah. Koordinasi dilakukan bersama Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk melakukan penyedotan air, memastikan saluran berfungsi optimal, serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. BPBD menargetkan genangan dapat surut dalam waktu cepat. BPBD DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi genangan dan banjir susulan. Dalam kondisi darurat, warga diminta segera menghubungi layanan kedaruratan 112 yang beroperasi selama 24 jam. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta perpanjangan operasi modifikasi cuaca, mengingat adanya peningkatan curah hujan di Jakarta akhir-akhir ini. UMC yang awalnya hanya akan dilakukan sampai dengan 23 Januari, kini diperpanjang hingga 27 Januari 2026.
Pramono mengatakan perpanjangan operasi modifikasi cuaca ini untuk mengantisipasi dampak banjir akibat cuaca ekstrim. Selain itu, Pramono juga meminta agar intensitas penyemaian awan ditingkatkan 2 hingga 3 kali karena berpengaruh terhadap curah hujan. Sementara itu, mengantisipasi kemacetan dan risiko keamanan akibat cuaca ekstrim, Pramono meminta Dinas Pendidikan agar memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi peserta didik. Melalui kebijakan PJJ ini, ia meyakini proses belajar mengajar akan tetap berjalan baik. Selain itu, Pramono juga menyetujui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi agar melakukan work from home bagi para pekerja. Surat edaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini berlaku hingga 28 Januari 2026 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta. Hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah Jakarta sejak pagi hari menyebabkan kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama. Genangan air di beberapa titik turut memperlambat arus kendaraan, sehingga antrian panjang tak terhindarkan. Saat di tengah kondisi lalu lintas yang padat tersebut terjadi peristiwa duka. Seorang pengemudi dilaporkan meninggal dunia di dalam mobilnya saat terjebak kemacetan. Kejadian ini sontak menarik perhatian pengguna jalan lain di lokasi. Peristiwa tersebut juga viral di media sosial setelah dibagikan oleh akun Instagram @ijoel pada Kamis 22 Januari lalu. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa seorang pengemudi meninggal dunia ketika terjebak macet di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Unggahan tersebut memperlihatkan kondisi kendaraan yang berhenti di tengah genangan air, sementara sejumlah warga dan petugas tampak berada di sekitar lokasi. Informasi yang beredar menyebutkan korban diketahui berada seorang diri di dalam mobil. Kejadian ini kemudian dikonfirmasi oleh KBO Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Sudarmo. Dia mengatakan telah ditemukan jenazah di mobil Toyota Avanza dengan nopol B2148BOK di lokasi kejadian banjir petatnya di Jalan Latu Menten, Jelambar, Jakarta Barat. Diketahui bahwa setelah dilakukan penanganan di lokasi, jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebanyak 3 orang meninggal akibat tersengat listrik saat rumah mereka terendam banjir di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin 12 Januari 2026. Di Kelurahan Kalibaru, korban bernama Maya Saputri, 43 tahun, seorang ibu rumah tangga. Ia tersetrum saat merebahkan rumahnya yang terendam banjir di RT 11 RW 08. Kakak ipar korban, Nawawi, mengatakan Maya sempat membersihkan rumah seperti biasa setelah banjir menggenangi kawasan tersebut. Namun saat masuk ke dalam rumah, korban tak lagi merespons panggilan keluarga. Saat hendak ditolong, tubuh korban justru mengeluarkan senapan listrik hingga adik korban ikut kesetrum. Aliran listrik baru diputus setelah Nawawi turun dari lantai atas rumah. Karena akses jalan terputus akibat banjir dan kendaraan tidak dapat melintas, korban sempat dibawa ke masjid terdekat. Sementara itu, 2 korban lainnya merupakan pasangan suami istri Hadi Warno, 54 tahun, dan Naning Juniarti, 49 tahun, warga Blok R Gang 2, nomor 12 RT 004 RW 008 Kelurahan Sember Barat. Keduanya ditemukan mengambang di dalam rumah oleh anaknya sepulang sekolah sekitar pukul 10.30. Anak korban masuk ke rumah dan melihat 2 orang tuanya sudah mengambang di ruang tengah, kata Bobi. Warga kemudian mengevakuasi korban dan membawa mereka ke rumah sakit pelabuhan. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi menduga kuat kematian pasangan suami istri tersebut disebabkan sengatan listrik akibat korsleting peralatan elektronik di rumah yang terendam banjir. Tidak hanya di Jakarta, di sini ada beberapa wilayah di Indonesia yang juga terendam banjir. Di Tangerang misalnya.
Banjir setinggi 4 meter merendam rumah warga di perumahan Taman Cikande, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebanyak 500 jiwa mengungsi. Berdasarkan antara Jumat 23 Januari, dari ratusan rumah warga yang terletak di RT 04 RW 05, hampir seluruhnya tenggelam akibat luapan air sungai yang terjadi sejak Jumat 23 Januari dini hari. Camat Jayanti, Yandri Permana di Tangerang mengatakan bahwa banjir yang terjadi hari ini berdampak pada 702 kepala keluarga atau 2.532 jiwa. Menurutnya, jumlah warga yang terdampak pun terus bertambah imbas ketinggian air yang makin meningkat. Sebagian korban kini mulai berusaha mengevakuasi barang berharga menggunakan perahu karet. Kemudian ratusan korban banjir mulai mengungsi ke posko pengungsian, namun ada juga yang mengungsi di rumah saudaranya. Selain luapan sungai Cidurian, curah hujan yang tinggi beberapa hari belakangan ini makin memperparah kondisi banjir di perumahan Taman Cikande. Untuk lokasi aman dari titik banjir terdapat 4 posko pengungsian yang dihuni 500 jiwa. Mereka mayoritas kelompok lansia yang mengalami stroke, anak dengan kondisi disabilitas, serta sekitar 10 balita. Dia menuturkan terkini pihaknya sangat membutuhkan bantuan perahu karet untuk membantu evakuasi warga yang terdampak. Selain itu, hal lain yang dibutuhkan yakni logistik tambahan untuk keberlangsungan dapur umum. Memasuki hari ke-13, banjir yang melanda Kabupaten Pati, Jawa Tengah belum menunjukkan tanda-tanda surut. Banjir justru meluas hingga merendam 63 desa yang tersebar di 7 kecamatan dengan ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Kondisi terparah terpantau di Kecamatan Juwana, di mana sebanyak 23 desa terendam banjir. Hujan deras yang masih mengguyur wilayah tersebut hingga sore menyebabkan debit air kembali naik sekitar 20 cm. Sebanyak 6 desa di Kecamatan Juwana dilaporkan terisolasi akibat akses jalan tertutup air dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Desa Doropayung menjadi salah satu titik terparah. Aktivitas warga lumpuh total dan akses jalan dilaporkan lumpuh total. Desa Doropayung sendiri lebih dari 400 rumah warga terendam dengan jumlah terdampak mencapai 1.475 jiwa. Ketinggian air di dalam rumah warga dilaporkan mencapai 50 hingga 80 cm, memaksa ribuan warga mengungsi. Total warga terdapat di Kecamatan Juwana diperkirakan mencapai 10.000 jiwa. Ironisnya, tempat yang dijadikan perdirian pun kini tak luput dari genangan. Sejumlah balai desa yang difungsikan sebagai posko pengungsian mulai kemasukan air setinggi 30 hingga 50 cm, membuat kondisi pengungsi semakin memprihatinkan. Para pengungsi mengaku mulai jenuh dan stres karena sudah bertahan selama hampir 2 pekan di pengungsian. Menyikapi kondisi psikologis warga, tim Polwan dari Polda Jawa Tengah turun langsung ke lokasi pengungsian di Desa Bumi Rejo menggunakan perahu karet. Mereka memberikan layanan rumah healing dan hiburan, khususnya bagi anak-anak untuk mengurangi dampak psikologis akibat bencana berkepanjangan ini. Curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem ini juga membuat jalan di Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Salah satunya di Jalan Duta Kranji, Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat. Petugas BPBD Kota Bekasi terlihat berada di lokasi dengan menggunakan perahu karet. Banjir diperkirakan setinggi 50 cm atau sepinggang orang dewasa. Staf Kedaruratan Logistik BPBD Kota Bekasi, Sarmanudin, mengatakan banjir sudah merendam Jalan Duta Kranji sejak semalam. Hal ini dikarenakan Kali Cakung meluap karena adanya kiriman air dari Jatiasi. Sarmanudin mengatakan banjir sudah merendam wilayah Duta Kranji sejak pukul 00.00 WIB malam. Dia mengatakan sore hari meski diguyur hujan terus-menerus, wilayah itu tidak banjir. Nah, pas jam 00 WIB, air dari Jatiasi sudah sampai ditambah curah hujan katanya. Dia mengatakan saat ini sejumlah warga sudah dievakuasi sejak kemarin. Meski begitu, ada beberapa warga yang memilih bertahan di rumah karena mengandalkan lantai 2 rumah mereka. Dia mengatakan warga yang dievakuasi kini tinggal sementara di pos pengungsian seperti musola. Warga yang bertahan di rumah katanya juga mendapat bantuan berupa sembako untuk bertahan hidup di rumah selama. Samarudin mengungkapkan banjir bukan hal yang baru bagi warga di sana, namun banjir dengan waktu lama baru kali ini dirasakan warga sekitar. Dia pun memperkirakan sore hari banjir akan surut jika hujan tak lagi turun.
Waduh, mini Minecraft kok lagi-lagi nggak jelas ya. Padahal kemarin-kemarinnya lumayan sih. Nah, di sini kita akan bersenang-senang kayak biasanya, yang tentunya nggak jelas lah ya. Dan nggak usah diikutin untuk pro player Minecraft maupun mini Minecraft. Ditulis lagi tentang lagi nggak jelas di mini Minecraft. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.